Setelah usaha itu tak membuahkan hasil, Fitra melihat isi tas Alin yang berhamburan karena Alin nguntit batu giok tanpa sepengetahuan yang lain dan menganggap Alin adalah biang pembawa sial aksi mereka kali ini. Karena Gani terus melindungi Alin, Fitrah yang emang dari awal gak senang Alin ikut, dia terpaksa mengalah demi Gani. Kemudian mereka membagi tugas masing-masing. Fitrah dan Alin berpencar mencari petunjuk lain di rumah ini, sementara Gani menjaga Sukma dengan berbekal pisau lipat dari Fitrah. Di ruang keluarga, terdapat bingkai silsilah keluarga Sukma sampai ke leluhurnya, yang menyimpulkan bahwa hari lahirnya Sukma persis sama satu leluhurnya yang paling terdahulu di hari Jumat Kliwon. Di sana juga ada foto keluarga terpapar besar di dinding yang mana ada sosok Sukma di antara sanak keluarga. Di waktu yang bersamaan, Gani yang menjaga Sukma mendengar Sukma berbicara dalam bahasa Jawa yang berartikan bahwa semua manusia akan menemui kematian. Yang tanpa disadari Gani, mata Sukma seketika berubah seram dan dengan cepatnya cacing tanah keluar dari mulut Sukma yang langsung masuk ke kuping Gani. Di tengah darah yang mengucur dari kuping Gani, ia langsung melihat 3 temannya yang sudah tak berdaya terbungkus karung goni dan bersimpu darah. Teriakan Gani pun terdengar sampai ke Alin dan Fitrah yang langsung disamperin Fitrah. Anehnya, sepenglihatan Gani, Fitrah itu Sukma yang sekarang resmi menjadi iblis jahat di hadapannya sambil menghasut Gani yang sampai-sampai dia tega menusuk tangan sahabatnya sendiri. Seperginya Fitrah yang menjauh dari Gani, dia malah melihat sekumpulan cacing menempel di plafon yang membentuk tulisan kuno Jawa. Di tengah rasa sakitnya, salah satu cacing itu jatuh tepat ke dalam mulutnya dan berjalan di dalam perut. Gak tahu dah gimana rasanya itu. Karena saking paniknya, Fitrah pun terpaksa menusuk tubuhnya bertubi-tubi. Sementara itu, Alin yang masuk ke sebuah kamar bertemu anak kecil yang menyerupai Bagas. Di sini, Bagas yang tiba-tiba hilang meninggalkan sebuah artikel di koran yang menceritakan berita tentang korban dari kecelakaan maut yang bernama Hario. Mati tertabrak saat mengejar putrinya. Dan tiba-tiba tak lama kemudian, seorang misterius membuat Alin pingsan. Di waktu yang sama, Zia mendekat di gerbang untuk menjemput teman-temannya dan menghubungi HT milik Fitrah. Anehnya, di sini suara Fitrah meladeni Zia dengan santuinya dan ternyata inilah biang keroknya. Karena Zia adalah cewek yang bernyali besar, inilah yang ia lakukan. Tapi tabokan itu tak berarti apa-apa untuk iblis Sukma. Justru membuat jantung Zia kembali kumat dan tak sanggup kembali melangkah ke mobil. Tanpa tersentuh sedikit pun oleh iblis Sukma, Zia berhenti merayap dan ia harus meninggoy sama persis posisinya terkapar di lintasan lari. Kembali ke dalam rumah, selain Alin, ternyata pria misterius itu juga mengamankan Gani. Setelah menaburkan garam di sekujur tubuh mereka, cacing seketika keluar begitu saja. Pria bernama Urip itu menjelaskan, Gani dan Alin terkena santet dengan media cacing yang bisa membuat korban jadi berhalusinasi. Urip bertanya kenapa mereka bisa berada di sini dan melepaskan gadis berbahaya itu. Dan Urip juga menduga jika Gani dan Alin adalah keturunan Mbah Sarap yang ingin membangkitkan kembali iblis tersebut.
Namun mereka berkata jujur apa adanya kalau kedatangan mereka kemari hanya sekedar merampok rumah kuno ini. Kami maling. Maling goblok. Karena baru ketemu dan tak percaya sama si Urip, Gani berusaha melawan pria itu. Namun apalah daya, bocah kemarin sore ini tak sanggup menyentuh Urip sama sekali. Dan agar lebih percaya padanya, Urip membuka mata batin mereka dan membawa Alin dan Gani memasuki dimensi waktu ke zaman tersebut. Mbah Sarap yang memiliki nama asli Sita Resmi Paratrika masih bisa mengancam saat kepalanya sudah terpisah. Meski nyawanya telah tiada, Mbah Sarap masih menunggu keturunannya yang memiliki weton yang sama lahir ke dunia. Seketika Alin teringat weton sukma yang sama dengan Mbah Sarap. Kesaktian Mbah Sarap hanya bisa ditaklukkan oleh keris Sirno Peteng. Dahulu, dengan keris itu, Mahapati mengoyak kepala Mbah Sarap dan berhasil menyudahinya. Lanjut, Urip membawa mereka ke adegan beberapa jam yang lalu, di mana di ruangan laknat ini, Urip berhasil menggagalkan ritual tersebut dan membunuh para keluarga ini, kecuali Sukma yang ia ikat dan menjaganya dengan mantra media paku di sekeliling tubuhnya. Namun sesudah membaca mantra yang terakhir, Sukma sempat mencekik Urip yang membuatnya harus bersandar di tembok dan beristirahat sebentar. Namun tak berselang lama, Gani dan Alin tiba-tiba datang yang tanpa rasa bersalah langsung membebaskan Sukma yang raganya sudah menyatu dengan leluhurnya. Gani pun meminta maaf pada Urip sekaligus mohon untuk menyelamatkan Fitra. Di sini Urip berkata bahwa keris Sirno Peteng tersimpan di rumah angker ini. Kemudian mereka bertiga turun ke ruang bawah tanah yang tiba-tiba ruang tersebut membawa mereka terperosok sampai ke inti bumi. Alin berkata kalau dirinya sering memimpikan tempat ini. Lalu entah kenapa tiba-tiba Alin bisa nyanyi lagu Jawa, padahal dia bukan orang Jawa. Lalu perlahan melangkahkan kakinya ke batang pohon yang dimana ia terpojok sewaktu memimpikan ayahnya. Dan tiba-tiba sebuah keris Sirno Peteng muncul dari sana. Setelah membuka keris itu, semua sihir jahat pun seketika sirna. Nuwun sewu. Jangan. Di tempat lain, Sukma yang habis dari kandang ayam merasakan kekuatan hebat dari dalam tanah. Demi menegakkan kebenaran, sungguh siap melampakan urusan hati. Kembali ke dalam rumah, Alin, Gani, dan Urip terpental jauh sampai ke ruang ritual Sukma, yang kemudian iblis Sukma seketika datang dengan wajah yang seakan mengancam nyawa mereka. Secara diam-diam, Alin membungkus keris tersebut dengan jaketnya dan langsung pergi bersama Gani setelah Urip menyuruh mereka kabur. Di sini aneh sih, orang keris udah ketemu kok malah dibawa kabur sama Alin. Bukannya dipakai buat ngalahin Sukma. Justru Urip yang pengen baiwan sama Sukmanya sekarang lagi awakening. Dan alhasil, tanpa butuh waktu lama, Urip harus kehilangan satu tangannya. Biar bubar lebur tanpa dadi. Kabeh demi setan priprayangan. Sementara Gani dan Alin yang sudah di luar rumah bertemu sosok para keluarga yang bangkit bagaikan zombie. Di tengah kesedihan Gani yang mendalam karena melihat Zia yang sudah tak bernyawa, mereka harus bergegas kabur dari wilayah ini dengan memanjat tembok gerbang. Tapi apa yang dilakukan Gani setelah Alin berhasil dibantu olehnya, justru Gani malah kembali ke sana untuk membawa Zia. Tapi hal terburuk pun terjadi. Sosok Fitra yang sudah menjadi zombie tiba-tiba datang dan menyerang Gani. Sementara Alin yang tak sanggup melihat kejadian tersebut langsung berubah pikiran dan kembali ke dalam dengan mobil butut itu yang masih kuat buat nerobos pagar rumah tersebut.
Karena sosok Sukma yang sekarang makin ngeselin sambil nenteng-nenteng tangan Urip dan bersiap melawan Alin, justru hal itu membuat Alin semakin marah dengan menabrakkan Sukma sampai terapit di pohon. Sementara Gani yang lagi pasrah di mukbang zombie, bergegaslah Alin menolong dengan epiknya pakai keris Sirno Peteng. Dan di sini tega nggak tega Alin juga harus membunuh Fitra. Dan tiba-tiba Gani sudah terlanjur menjadi zombie karena ulah Fitra juga. Di sisi lain, Sukma berhasil membebaskan dirinya dan kembali tertawa. Alin yang tak melanjutkan eksekusinya pada Fitra, dia pun berpaling untuk melawan Sukma yang sudah menunggunya. Pertarungan antar keduanya pun berlangsung sengit. Dengan berbekal keris keramat tersebut, Alin berhasil menusuk bagian dada Sukma. Namun anehnya, penglihatan Alin berubah seakan dia sedang menusuk ayahnya dan berkata, "Kamu telah membunuh ibumu, kamu bunuh bapakmu, sekarang adikmu juga mungkin mati." Akibat mulut kompornya, Alin sempat goyah dan menyebabkan dirinya lemah hingga iblis itu berhasil berontak. Ikut bapak ke neraka, Alin! Karena lihat lencana kertas buatan Bagas dan sekaligus teringat adiknya di rumah, Alin kembali bangkit dan melanjutkan perjuangan terakhirnya ini. Dengan epiknya, Alin menusuk leher Sukma yang berwujud ayahnya. Bukan bapak. Serangan demi serangan pun Alin luncurkan untuk mengalahkan iblis tersebut yang bawel sedari tadi sambil ngasut-ngasut Alin terus. Hingga akhirnya Bacot! setelah kepala Sukma terputus, Fitra dan Gani kini bisa mati dengan wajar. Lalu scenes kredit film pun tampil. Kemudian film kembali ke rusun yang dimana Alin dan Bagas hendak pindah dari sana. Bagas juga sempat memanggil Gani di depan rumahnya yang tanpa ia sadari Gani telah mati bersama Fitra dan juga Zia. Debt collector juga datang menagih janji Alin sebelumnya, yang langsung ditepati oleh Alin dengan sebungkus uang hasil rampokannya. Belum juga sembuh luka di leher pria tersebut, ia malah melecehkan Alin untuk bermalam dengannya. Yah, karena nggak ada kapoknya ini orang, Alin yang sekarang udah level max pun kembali menebas batang leher pria tersebut. Mana mungkin? Apesnya, bos serta ajudan lain di mobil mereka meninggalkannya begitu saja. Entah dari mana tiba-tiba Urip datang dan menjelaskan bahwa keris itu digunakan hanya untuk tugas mulia. Kini, Alin menanggung beban baru sebagai penerus kerajaan terdahulu. Dan Alin adalah keturunan Mahapati kerajaan yang harus menjaga keris tersebut serta menggunakannya dengan bijak. Dengan hormat, Urip pun izin pamit pergi dari Alin. Dan film pun ditutup saat Alin membersihkan keris itu dengan kembang 7 rupa dan mengorbankan salah satu matanya sambil diledekin sosok sang ayah.